yang COVID lah, yang ini, yang itu. Jadi saya tuh punya rencana besar. Sebenarnya saya juga ingin menikah sama orang Indonesia. Tapi waktu saya janda ya, yang saya katakan waktu saya janda, saya tuh kecewa, marah banget. Tapi saya berpikir memang benar berkat Tuhan itu selalu mengalir atas hidup saya. Tuhan tidak ingin saya gagal. Akhirnya saya menikah kembali lagi sama Pak Tony. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau saat ini kalian apa ya, lagi diuji, lagi permintaan kalian nggak diturutin sama Tuhan, nggak diberikan sama Tuhan, anggap aja itu memang bahaya buat kita. Kalau kita diberikan apa yang kita minta, mungkin lebih bahaya lagi gitu loh, Mbak. Jadi saya kurang tahu, pernah saya dengar cerita dulu itu ada orang yang kena dapat lohabjo, dapat uang begitu banyak, tapi sehari 2 hari ternyata dirampok dan meninggal dunia. Berarti kan dia tidak ada rezeki dengan uang segitu banyak gitu loh. Dia belum sempat menikmatin, dia harus meninggal. Nah, saya ambil posisi positifnya. Ya memang belum waktunya kaya, nggak usah dioyok. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Jadi buat mbak-mbaknya yang saat ini tertekan karena majikan kurang baik, jangan gampang putus asa terus kecewa, ambruk. Jadi saya selalu bilang jangan ambruk, Mbak, ayo bangkit, tetap bangkit. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dan sekali lagi saya selalu bilang, apa yang saya punya hari ini, bahkan ada mbak-mbaknya yang bilang, gimana sih Miss jadi YouTuber seperti Miss Yuni? Kalian salah kalau bilang saya itu YouTuber, karena video-video saya itu nggak seindah-indah punyanya orang lain loh. Kalian bisa bandingkan dengan YouTuber-YouTuber yang lain loh. Bahkan mbak-mbak TKW itu YouTubernya lebih jos gandos loh. Malah lebih bagus. Tapi kenapa? Karena mungkin dalemannya, sekali lagi, orang tidak hanya melihat dari bungkusnya saja. Yang saya pahami di sini adalah orang tidak hanya melihat bungkusnya saja. Dulu saya berpikir bahwa jadi YouTuber terserahlah, upload aja. Dan pastinya saya tidak sehebat orang-orang yang pinter ngedit dan mereka yang ada waktu untuk membuat YouTube ya. Tapi pada akhirnya saya nggak nyangka sampai 12.000 subscriber untuk yang di YouTube, dan di Facebooknya sudah 17.000 gitu loh. Rezeki Tuhan melimpah atas saya itu karena Anda. Saya tidak bisa pungkiri itu. Karena tanpa kalian saya itu bukan siapa-siapa gitu loh, Mbak. Jadi sekali lagi tetap berusaha dan berusaha. Dan ingat, YouTube saya itu dari tahun 2012 November, dan baru sekarang tenarnya. Jadi itu usaha yang tidak pernah putus asa. Itu yang pertama. Yang kedua, Facebook saya buka dari, sebentar ya Mbak ya, soalnya ada telepon masuk. Halo?有㗎，有啊。Janet 啊，Janet，唔好意思啊，因為我而家見緊咧，有客打電話，好唔好啊？幫我啊，過嚟啊。Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya, yang di luar sana, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa atas apa yang kita punya. Karena Tuhan selalu melimpah, memberkati kita, selalu memberikan kekuatan pada kita. Keluarga itu bagi saya tetap segalanya ya Mbak ya. Kadang ada keluarga yang menyakitin kita, yang membuat kita itu nggak ngeh banget gitu loh, kecewa banget. Tapi rezeki itu akan datang sama kita kalau itu kita selesaikan hati kita. Perasaan kita dengan orang lain, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kalau kita mampu berdamai dengan diri kita bisa menyelesaikan semuanya. Saya yakin rezeki itu akan ikut sama kita. Karena saya selalu bilang rezeki itu sama kayak gini loh. Helikopter. Helikopter kalau melandas kan maunya yang tempatnya yang bagus dong. Bukan bagus, maksudnya tempatnya yang benar-benar lapang. Benar-benar siap untuk dilandaskan. Itu dia baru bisa turun ke bawah. Begitu juga dengan rezeki. Saya percaya rezeki itu akan turun kalau kita itu memang siap gitu loh. Jadi kita tidak ada masalah keluarga. Jadi semuanya bersih, di hati kita juga bersih. Maka harta itu akan melimpah. Dan ingat sekali lagi, saya bukan orang kaya di Hongkong ini. Saya adalah orang pas-pasan hidup di Hongkong sini. Jadi pas buat makan, pas buat bayar rumah, pas buat jalan-jalan. Jadi semuanya pas gitu loh. Jadi saya memang pas-pasan. Kalau saya berlebihan, saya tidak juga. Kalau saya punya tas branded, baju branded, apa nggak ada Mbak. Baju saya sudah bilang harga 50-an.
Tapi saya merasa nyaman. Kadang-kadang saya ngelihat orang, manusia bagi saya. Iri itu ada loh saya. Lihat teman saya yang sama-sama kerja di agent, terus menikah juga sama orang Hong Kong. Punya rumah bagus di-upload, punya tas bagus di-upload. Sebagai manusia yang wajar, saya juga ada rasa iri loh. Jangan dibilang saya nggak iri. Tapi saya bisa apa? Iri terus marah, terus menghina dia. Ya enggak dong. Kan saya tidak tahu juga penderitaan dia dari awal. Saya tidak tahu sampai dia bisa sukses seperti itu. Makanya saya tidak bisa menargetkan bahwa orang yang sukses itu pasti sama dengan saya. Tidak. Jadi orang itu punya standar masing-masing untuk sukses. Umpamanya yang di luar sana, kalau temanmu dapat majikan baik, pasti dia ada sesuatu di sebelum itu, Mbak. Jadi dia saat ini menerima karma baiknya. Kalau kamu sendiri saat ini sedang mendapatkan majikan yang tidak baik, bukannya kamu tidak baik, tapi mungkin Tuhan lagi menguji kamu. Benar nggak? Harus kuat. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah kecewa. Karena kekecewaan itu membuat hati itu semakin ciut. Membuat hati itu nggak karo-karoan, gak pinter, kerja mulai Indonesia gak wani. Karena masih punya utang, kan akhirnya kita penyakitan. Dan saya pribadi itu punya penyakit getah benih. Ini tapi sudah diangkat di sini. Kenapa? Karena saya itu orangnya dulu nggak nerimoan, Mbak. Saya itu selalu kecewa, selalu marah. Kalau nggak dapet targetnya saya marah. Akhirnya saya tepar di rumah sakit 2 bulan. Dari situ saya banyak sekali belajar. Percuma kamu mengejar saat Tuhan tidak memberikan. Yang saya lakukan saat ini adalah syukur. Wes disyukuri sing ngomong apapun itu. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tidak pernah ngomong seperti ini ya, malah kayaknya saya yang curhat ini malah. Jadi sekali lagi, buat kalian yang ada di luar sana, kalau saat ini kamu jatuh, bangkit Mbak. Karena saat kamu bangkit, kamu sudah naik 1 level. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah menguji umatnya tanpa ada solusinya. Kalian pasti ada solusinya. Karena itu aku memohon sama kalian semua, tetap kuat di negeri beton ini. Baik yang ada di Taiwan, Malaysia, Singapura, Indonesia, mana. Korea, Jepang, Brunei Darussalam, Macau, dan sekitarnya ya. Apalagi yang ada di Amerika yang selalu komen, di New Zealand, yang ada di London. Kalian adalah orang-orang hebat di mana saya bangga dengan kalian. Dan ingat, keluarga masih menunggu berkat dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua makhluk berbahagia, saya dan Anda berbahagia, dan berkat Tuhan mengalir atas kita. Amin.